Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Fikriansyah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, yang dimana saya sebagai peserta PPL gelombang 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Maftukin MAG selaku Rektor UIN 1 Tulungagung, kemudian Bapak Dr. Haji Dede Nur Rahman MAG selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung, kemudian Bapak Siswa Yudianto SPD IMM selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Nurul Fitri Ismayanti MEI selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Anugrah Nusa Hanafi selaku pemilik usaha telur gulung bambu Jombang yang telah memberikan izin dalam melaksanakan praktek pengalaman lapangan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, khususnya yang selalu memberikan semangat, bimbingan, dan dukungan, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Nah, saya PPL di usaha telur gulung Jombang. Kemudian saya mengangkat judul strategi pemasaran dalam mempertahankan usaha telur gulung bambu Jombang. Karena banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar ketika terjadinya pandemi. Dan ini sangat menarik, di usaha telur gulung bambu Jombang ini masih bertahan. Jadi saya ingin mengetahui, makanya saya mengangkat judul strategi pemasaran dalam mempertahankan usaha telur gulung Jombang. Saya ingin mengetahui apa strategi yang digunakan Mas Anugrah atau pemilik usaha ini dalam mempertahankan perusahaannya tersebut. Nah, ini gambaran telur gulung bambu Jombangnya dilapisi mika. Ya, ini ada di bambu kayak pring itu, terlihat sangat menarik. Dan ini jajanan zaman dulu ya, tetapi dikreasi kayak lebih simpel. Dan kalau dulu kan pakai plastik, ini lebih ke mika dan lebih simpel dibawa kemana-mana. Nah, ini adalah ownernya atau pemiliknya, Mas Anugrah Nusa Hanafi. Mas Anugrah Nusa Hanafi ini juga sedang menjalankan kuliah di salah satu universitas di Jombang. Nah, beliau juga memiliki dua outlet, yang satu di Jalan Kiai Haji Mimbar nomor 25 Sambong Duren Jombang, lebih tepatnya itu rumahnya sendiri. Kemudian beliau membuka cabang di Jalan Kusuma Bangsa Sengon Jombang. Nah, keduanya ini menarik, keduanya sama-sama tempat yang strategis, sama-sama tempat yang banyak dikunjungi, tetapi berbeda, maksudnya konsumen itu berbeda. Yang satu di Jalan Kiai Haji Mimbar nomor 25 Sambong Duren Jombang ini memang banyak pengunjung, tetapi itu adalah tempat pasar, jadi orang ke situ itu untuk belanja bahan-bahan pokok, sedangkan yang Mas Anugrah jual ini adalah jajanan gitu, makanan ringan. Nah, maka strategi yang digunakan adalah Mas Anugrah ini kan kalau di pasar itu, kalau yang jual sayur dan lain-lain itu kan pagi-pagi banget. Nah, Mas Anugrah ini membuka usahanya itu waktu sore hari. Jadi ada kemungkinan besar orang akan melirik usahanya. Jadi kepentingan atau motivasi buyer, motivasi membelinya itu nggak cuma untuk membeli barang-barang pokok orang yang lewat situ, tetapi bisa juga membeli telur gulungnya Mas Anugrah Nusa Hanafi ini. Nah, kemudian di tempat selanjutnya di Jalan Kusuma Bangsa Sengon Jombang ini juga ramai pengunjungnya, soalnya ini tempatnya strategis. Tempatnya itu memang khusus aneka kuliner, jadi semuanya ada di situ, mulai dari takoyaki, kemudian ada bakso, nasi goreng, warkop, dan lain-lain, semuanya ada di situ. Sangat menarik dan memang banyak pesaingnya. Di satu sisi memang sedikit pesaingnya, di sisi lain
yang di Jalan Kusuma ini banyak pesaingnya, tetapi potensial orang-orang ke situ pasti untuk membeli makanan, bukan untuk membeli sayuran, daging dan lain-lain. Jadi ada plus minusnya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah histori dari telur gulung bambu Jombang. Jadi telur gulung bambu Jombang ini berdiri dari tahun 2018. Jadi ketika Mas Anugrah setelah lulus dari SMK atau lulus sekolah, beliaunya itu mendaftar ke kuliah karena jaraknya menunggu itu sangat lama. Akhirnya kegabutan yang menghasilkan gitu. Dari kegabutan itu Mas Anugrah itu kayak lihat-lihat YouTube, kemudian akhirnya terinspirasi, ternyata membuat telur gulung itu mudah. Nah, kemudian dari situlah mulai membuka usahanya pertama kali dari tahun 2018. Pertama-tama ya online terlebih dahulu. Online banyak yang pesen juga, sekitar 3 bulanan. Kemudian Mas Anugrah memberanikan diri untuk membuka usaha offline. Jadi membuka usaha offline tetapi di rumahnya sendiri di Jalan Kiai Haji Mimbar tadi. Nah, awal-awal memang sepi karena memang rame di situ, tetapi tidak terlalu potensial karena pengunjung di situ kan untuk membeli sayur, daging dan lain-lain. Awal-awal mungkin sepi, tetapi beberapa bulan kemudian itu sudah mulai membaik, sudah mulai terkenal. Nah, dalam proses pembuatannya pun Mas Anugrah tidak sekali mencoba, tetapi 2 kali mencoba. Jadi pertama kali gagal membuat telur gulung ini, kemudian kedua kalinya baru berhasil. Nah, kemudian pada tahun 2019 ini, jadi Mas Anugrah ini membuka cabang. Nah, awal mulanya adalah karena beliau terinspirasi dari kakaknya. Kakaknya tidak membuka cabang dari Mas Anugrah, tetapi membuka sendiri telur gulung itu di daerah pelosok. Nah, awal-awal memang sepi, tetapi beberapa bulan kemudian akhirnya rame. Nah, dari situ Mas Anugrah berpikir bahwa usahanya perlu berkembang, dan dari motivasi ini akhirnya Mas Anugrah memberanikan diri untuk membuka cabang di Jalan Kusuma tadi. Nah, dari situ, dari membuka cabang ini Mas Anugrah tidak berjalan sendiri. Beliau merekrut atau bekerja sama dengan partner, yang dimana partnernya ini bernama Mas Rian yang satu kampus dengan Mas Anugrah. Jadi dilakukan bersama-sama. Nah, dari cabang ini mulai omset semakin naik dan semakin naik. Namun dalam 2020, nah ini masalah yang dihadapi oleh usaha telur gulung bambu Jombang ini. Terjadi pandemi, kemudian terjadi PSBB yang dimana pedagang ini tidak boleh berjualan gitu. Tetapi ada beberapa pedagang yang masih berjualan, termasuk telur gulung bambu ini, tetapi beberapa kali digusur oleh Satpol PP-nya, disuruh tutup dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan omsetnya menurun 50% atau bahkan lebih ya. Kemudian di tahun 2021, nah sebelumnya memang sempat online tetapi belum maksimal ya. Kemudian 2021 karena di awal-awal pandemi sangat ketat sekali, makanya Mas Anugrah memutar otak untuk pertama berjualan online, kemudian kedua melakukan konsinyasi. Memang tidak semuanya tidak boleh berjualan, tetapi ada beberapa yang masih boleh berjualan, misalnya di desa-desa dan lain-lain. Nah, disitulah Mas Anugrah menitipkan barang-barangnya. Nah, dari online, baik dari Facebook, WA dan lain-lain, itu sangat
menguntungkan, terutama dari WhatsApp. Nah, konsinyasi pun juga sangat menguntungkan. Nah, mulai dari situ omsetnya mulai membaik meskipun tidak sebaik yang di tahun 2019, tetapi sudah bisa lah, nggak terlalu turun-turun banget. Nah, itu strategi yang digunakan oleh telur gulung bambu Jombang. Kemudian ini adalah gambaran usahanya yang di Jalan Kusuma Bangsa Sengon Jombang. Nah, seperti itu. Dekat sekali dengan SMK DB Jombang. Nah, ini gambarannya. Ada menunya, ada 3 menu. Ada telur gulung sosis, dan telur gulung puyuh. Nah, kita bisa lihat banyak pedagang-pedagang, banyak pesaing-pesaingnya juga. Kemudian ini yang berada di Jalan Kyai Haji Mimbar nomor 25 Sambong Duren Jombang, atau berada di rumahnya sendiri. Seperti ini penampakannya. Lebih enak sih, kayak lebih ke kayak tongkrongan gitu, jadi lebih santai. Nah, ini dalam melayani pembeli, mudah dibawa. Nah, ini kemudian ini adalah kegiatan wawancara saya kepada Mas Anugrah Nusa Hanafi. Waktu itu memang malam saya datangnya, memang beliaunya sempatnya malam, jadi malam-malam saya ke rumahnya beliau untuk wawancara. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.